ada angkatan laut tembak, ada Apache tembak. Kami hanya menunggu. Saya arahkan kepada anak-anak di sini saya saling merangkul, jangan melepas. Kalau kita meninggal bersama. Maka tetapi alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, yang saya khawatirkan jika nanti di jalan atau aspal itu akan dipalang oleh tank merkava penjajah. Alhamdulillah sepanjang jalan tidak ada tank merkava, tetapi tempat diserang oleh sniper dan pihak penjajah, sehingga kami bisa berhasil tiba di pintu perbatasan Rafah, perbatasan antara Gaza dan Mesir. Dan pada kesempatan ini teman-teman perlu sampaikan bahwa isu Palestina sudah sangat jelas bagi kita ya, nggak usah diperdebatkan. Tanggung jawab kita. Kenapa tanggung jawab kita? Karena ada kita pertama Islam dunia. Kenapa tanggung jawab kita? Karena ada tanah yang dibekalkan oleh para nabi kepada umat Islam di dunia. Jadi kewajiban kita untuk memberikan dukungan. Yang pertama. Yang kedua, isu Palestina adalah amanah konstitusi bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Saat ini saudara-saudara kita di Gaza sedang mengalami ketidakkemanusiaan dan ketidakadilan. Dengan demikian, tentunya kita tekankan dan garis bawah bahwa ini adalah amanah konstitusi. Dan yang ketiga, kemanusiaan. Tidak harus menjadi muslim untuk memberikan dukungan kepada Palestina. Yang menjadi korban, gereja dihancurkan, masjid dihancurkan, madrasah dihancurkan, sekolah Kristen dihancurkan, umat Islam dibantai. Saudara-saudara kita umat Kristen pun dibantai. Dengan demikian, yang kita suarakan yang pertama adalah kewajiban kita, yang kedua adalah amanah konstitusi, dan yang ketiga adalah kemanusiaan. Saat ini yang menjadi konsentrasi untuk membersihkan agar supaya tidak satupun manusia bisa ada di jalur Gaza. Kita lihat saat ini yang menjadi target dan sasaran anak-anak. Kami melihat dan mengangkat kepala kami sendiri. Yang menjadi target adalah wanita yang hamil. Tujuan dari pihak penjajah adalah agar supaya membantai anak-anak tidak ada toleransi, membantai muslimah yang sedang hamil agar supaya tidak melahirkan generasi. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala punya rencana sendiri. Pada tahun 2021 terjadi peperangan yang meninggal 300 orang. Allah Subhanahu wa taala hadirkan generasi baru lebih dari 5.000 bayi dan lahir. Dan saat ini pun tentunya kejadian sangat luar biasa yang sampai dengan saat ini lebih dari 11.000 saudara-saudara kita meninggal, lebih dari 27.000 cedera, dan saat ini mereka hanya membuka tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Tuhan kami, turunkanlah mukjizat bagi kami, karena kami berada di tanah Palestina bukan untuk keinginan kami, akan tetapi atas keinginanmu ya Allah. Dan kami berada di Palestina untuk membebaskan tanah Palestina dan Baitul Maqdis serta kiblat pertama Islam dunia. Yang dibutuhkan oleh masyarakat Palestina saat ini adalah bukan uang, akan tetapi kita berkonsentrasi untuk mengangkat kedua telapak tangan kita dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena silah ad-doa, silahul mu'min. Doa adalah senjata yang paling ampuh, amunisi yang paling luar biasa bagi umat Islam, khususnya yang ada di Palestina. Kalau kita memberikan sumbangan, itu menjadi kewajiban, mengumpulkan kewajiban teman-teman karena belum bisa hadir di Palestina. Semoga dengan sedikit apapun menjadi support bagi kita, sehingga bisa menjawab pertanyaan dari para malaikat dan Allah Subhanahu wa taala bahwa ya Allah, selama kami hidup di dunia, kami pernah menyisihkan dan kami pernah memberikan doa bagi umat di Palestina yang berjuang mempertahankan tanah Palestina dan kiblat pertama Islam dunia. Semoga apa yang dipersembahkan teman-teman saat ini masih Islam, doa dari teman-teman persembahkan untuk saudara-saudara kita di Palestina diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka bisa hidup, dikuatkan, ditambahkan, diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa hidup dan menambah keturunan mereka di jalur Gaza.
Bang Onim saat ini di Indonesia akan tetap kegiatan tetap berjalan di Palestina. Bang Onim mitra ekonomi alhamdulillah kemarin kita baru distribusi bantuan amanah dari donatur ekonomi. Jadi Bang Onim di Indonesia, tim Bang Onim di Gaza pun tetap beraktivitas seperti biasa. Akan tetapi tim Bang Onim beraktivitas itu kalau mereka keluar dari rumah seperti kemarin perasaan di Gaza kemarin keluar dari rumah untuk distribusi bantuan, 99% tidak akan kembali bertemu dengan anak istri. Karena kami mendistribusikan bantuan itu bukan ditumpur lagi, tapi dihujani bom, dijadikan target pada saat distribusi. Roti dihancurkan, pabrik roti, pabrik air minum dihancurkan, dan sampai saat ini ada pabrik air minum di Indonesia kerjasama MPC dengan Bang Onim. Saya pun tidak tahu situasinya seperti apa, karena seluruh gedung dilakukan, bahkan masjid yang dibangun nenek peduli pun saya tidak tahu kabarnya saat ini. Jadi semoga apa yang saat ini kita perjuangkan, persembahkan, doakan, kirimkan doa bagi saudara-saudara kita di Palestina diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini saudara-saudara kita ada air, bisa minum air. Di Gaza Palestina no. Kita bisa makan, saudara-saudara kita di Gaza Palestina no. Padahal yang mereka perjuangkan adalah urusan kita juga. Mereka makan untuk berjuang sahabat. Nah, saat ini kita diberikan kesempatan oleh Allah SWT tinggal di Indonesia, di Jakarta dalam sebuah aman dan yang perlu untuk sisipkan doa yang sangat sederhana bagi saudara-saudara kita di Palestina. Allah maksudkan ikhwan al-mujahidin di Palestina, khususan di Madinah di tanah Gaza. Terima kasih atas kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.